Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Aprienti, calon guru penggerak angkatan 9 berasal dari SMA Negeri 1 Sitiung, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang demonstrasi kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara, yakni pendidikan yang berpusat pada murid. Arti pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara merupakan satu usaha untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sementara itu, pengajaran merupakan suatu proses pendidikan dalam memberi ilmu atau sesuatu yang berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir maupun batin. Jadi, menurut Ki Hajar Dewantara, arti pendidikan dan pengajaran itu merupakan suatu usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik hidup dalam bermasyarakat, hidup dalam berbudaya, dalam arti yang seluas-luasnya. Adapun dasar-dasar pendidikan yang menuntun, yang pertama, pendidik berperan sebagai pamong. Yang kedua, terbuka namun tetap waspada terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. 3. Menjadikan kekuatan sosiokultural sebagai proses menebalkan kekuatan kodrat anak yang masih samar-samar, di mana anak pada tumbuh kembangnya berada dalam kodrat alam, yaitu berkaitan dengan lingkungan di mana anak berada, dan kodrat zaman berkaitan dengan irama dan isi tumbuh kembangnya anak-anak. Supaya selaras, apa yang harus guru lakukan? Sebagai pendidik, guru hendaknya mampu menyelaraskan pendidikan anak sesuai dengan alam dan zamannya dengan tetap menginternalisasikan sosiokultural setempat. Apa hal yang harus guru lakukan? Yang pertama, pendidikan yang berpihak pada murid. Kedua, memahami karakteristik peserta didik. 3. Menuntun murid sesuai dengan kodratnya. Yang keempat, memahami tujuan pendidikan dan pengajaran. Apa tujuan pendidikan dan pengajaran? Yaitu membentuk peserta didik yang memiliki kompetensi di bidang intelektual, sosial, emosional, dan budi pekerti yang luhur. Budi pekerti itu sendiri merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Adapun aktor yang berperan pertama kali di dalam pembentukan budi pekerti itu adalah orang tua, dan seterusnya dalam bimbingan guru, tentunya dalam proses belajar mengajar di sekolah. Untuk itu, kita sebagai pendidik mestinya mengingat semboyan Ki Hajar Dewantara yang sudah tidak asing lagi, yakninya yang berbunyi ingat Sosun Tulodo, di mana guru harus menjadi panutan muridnya. Ing Madio Mangunkarso, guru harus mampu membangkitkan semangat siswa untuk terus belajar. Tut Wuri Handayani, guru harus mampu memberi dorongan atau motivasi kepada siswanya. Adapun pendidikan yang berpihak pada murid itu, yang pertama, memberikan kemerdekaan dalam belajar, tuntun murid untuk berpikir kreatif dan inovatif, kemudian adaptif dan selektif terhadap perkembangan zaman. Namun, fakta di lapangan, sebagian guru masih menerapkan metode teacher center, sehingga kreativitas siswa tidak bisa berkembang. Untuk itu, kami di SMA Negeri 1 Sitiung melaksanakan pembelajaran yang selama ini terpusat kepada murid. Dalam kurikulum yang merdeka, kami merubahnya menjadi pembelajaran yang berpihak pada murid. Usaha-usaha yang kami lakukan antara lain, yang pertama, menggali kreativitas siswa melalui kegiatan ekstrakurikuler. Yang kedua, menggali kompetensi religi siswa melalui kegiatan bimbingan tahfiz Quran. Ketiga, gerakan literasi sekolah, di mana 15 menit sebelum proses belajar mengajar dimulai, maka diawali dengan berdoa, pembacaan Al-Quran, menyanyikan lagu kebangsaan, dan membaca buku yang berisi pengetahuan bermanfaat serta merangkumnya dalam catatan literasi. Yang keempat, kegiatan pembelajaran tentunya dengan metode yang bervariasi supaya tidak membuat siswa jenuh dan bosan. Yang kelima, kami di SMA Negeri 1 Sitiung juga menanamkan pembiasaan 5S.
senyum, sapa, salam sopan dan santun untuk menanamkan nilai-nilai yang berkarakter dan berbudi pekerti luhur. Namun, dalam itu semua tentu ada kendala yang dihadapi. Yang pertama, masih rendahnya minat siswa dalam mengikuti program yang sudah dibuat sekolah. Yang kedua, kompetensi guru yang masih belum menyeluruh dalam menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dan masih teacher center. Untuk itu, apa solusi yang bisa dilakukan? Yang pertama, guru mengikuti seminar untuk meningkatkan wawasan, mengakses PMM, dan mengikuti program guru penggerak. Kedua, membuat perencanaan pembelajaran yang berpihak pada murid. Ketiga, menggunakan metode pembelajaran yang bervariatif. Dan yang keempat, tetap istiqomah memberikan motivasi, dorongan, dan teladan yang baik bagi murid. Jadilah guru yang mengayomi, menginspirasi, dan berdedikasi. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.